Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Nur Rahman akan mewawancarai eh, seorang narasumber yang lumayan berprestasi di bidang marching band. Sebelumnya boleh untuk memperkenalkan diri dan dari unit marching mana ini? Baik, perkenalkan nama saya Rahman Darafi Rosyid Abdullah dan saya dari unit Marching Band PN Veteran Yogyakarta. Dari unit yang sama ya gitu ternyata. Oh, Hmm, baik, benar-benar. saya mau nanya nih, apa hal apa yang membuat Mas Raffi ini tertarik dalam dunia marching, Mas? Eh, Bergabung dalam dunia marching. Eh, Baik, jadi dari ini sih sebenarnya saya sudah ikut marching dari kecil, jadi mungkin alasan saya sampai sekarang masih bergabung dalam marching band ini karena mungkin marching band ini menjadi zona nyaman saya. Jadi Hmm. saya ikuti organisasinya, saya menjadi pengurus juga dalam organisasi tersebut. Jadi mungkin itu salah satu alasan saya. Oh, karena nyaman ya Mas sama lingkungannya lah ya. Ya, Selanjutnya prestasi terbesar yang pernah dicapai apa Mas kira-kira? oh baik. Jadi menurut saya pencapaian terbesar itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama yaitu pencapaian secara resmi atau misalnya seperti menjuarai kejuaraan. Oh ya. Dan yang kedua yaitu seperti pengalaman. Oh, pengalaman ya. Menurut saya, jadi yang pertama eh, mungkin kejuaraan yang terbesar bisa dibilang saya mengikuti kejuaraan internasional yaitu Asian Music Games yang ada di Jember Oh. Kalau boleh tahu pada dapat juara tahun berapa itu lalu. Mas? Dapat juara berapa itu Mas? Juara satu, alhamdulillah, Alhamdulillah juara. untuk kategori full band. Ya. Dan eh, menurut saya pencapaian terbesar saya itu eh, saya pernah diundang untuk bermain di Istana Negara pada tahun 2018 dan Wih, itu yang masih saya ingat sampai sekarang. wih, sangat sangat mengerikan ya guys ya ini pencapaian Mas Raffi ini. eh Bisa ceritakan perjalanan Mas Raffi dalam ini pencapaian semua itu tadi Mas, dari apa pencapaian diundang di istana, menang lomba internasional. Tantangannya apa saja itu Mas kira-kira Mas? Baik, jadi untuk ini ya perjalanan saya untuk mencapai Ya. kejuaraan-kejuaraan tersebut eh, tentunya panjang, tentunya tidak singkat dan dulu sebelum saya diundang dalam Hmm. Istana Negara itu sebelumnya saya men- harus menjuarai dulu yang namanya GPJB. Dulu kalau PJB. kata pelatih saya itu namanya Piala Presiden karena Film. setelah menang lomba tersebut pasti akan diundang di Istana Negara pada tahun berikutnya. Oh. Jadi dalam saat itu saya masih SMP kelas 2 dan itu memang kami latihan dari awal tahun dan mengikuti lomba di November kalau tidak salah. Yang mana itu akhir tahun. Jadi bisa dibilang Panjang ya, kami panjang. latihan cukup lama dan banyak waktu yang kami korbankan, Hmm. pikiran, fisik, seperti itu. Eh, Kemudian untuk yang di kuliah kemarin hmm. saat mengikuti AMG itu ya kurang lebih sama karena saya sudah biasa seperti itu dari zaman-zaman dulu. Sekarang jadi ya nggak kaget aja sih Hmm. Sudah karena terbiasa ya. di UPN sekarang juga
Iya, seperti biasa. Di UPN sekarang juga malah intensitas latihannya lebih sedikit dibanding saya waktu SMP dulu. Oh, jadi Jadi lebih santai gitu ya. ya lebih santai. Oh. Santai tetapi biasanya Hmm. sistem latihan di UPN ini cukup menguras pikiran karena sering bertabrakan dengan jadwal-jadwal kuliah sekarang yang mana sudah menjadi mahasiswa dan bukan siswa SMA lagi. Oh. SMP lagi. Oh ya. Seperti itu. Eh, berkaitan dengan menabrak-menabrak ini, bagaimana cara Mas Raffi ini mengatur, memanage waktu lah antara marching, kuliah dan kesibukan lainnya seperti healing, jalan sama cewek, gimana itu Mas? Cara mengaturnya itu. Oke, jadi untuk dulu sebenarnya saya agak kaget ya waktu semester satu Hmm. eh, saya kan masuk ke UPN ini menggunakan jalur prestasi Oh ya. yang mana saya harus mengabdi kepada di UPN selama 2 tahun. Jadi di tahun pertama pada semester satu itu saya masih mengira bahwa sistem di universitas atau saat kuliah ini masih sama dengan saat saya masih SMA, Sekolah. padahal Oh, sangat berbeda jauh. sangat. Ya, jadi di situ saya masih ya masa peralihan lah, karena di situ juga lagi hektiknya lomba Iya. dan eh, semester satu masih banyak-banyaknya tugas dan lain-lain. Itu saya cukup ini sih, cukup kewalahan. Oh, kewalahan dalam. Tetapi dari situ, iya, dari situ saya bisa belajar bahwa seperti kalau mengerjakan tugas jangan mepet-mepet, kalau ada kuis jangan belajar mepet-mepet, Oh, kalau berarti, ada tugas mm, akhir juga mengerjakannya jangan mepet, seperti itu sih. berarti dengan kata lain marching ini mengubah lah gaya apa, mengubah cara memanage waktu. Ya, Berarti ya dan ada dampak menyadarkan saya, positif. eh, ya ya, memanage waktu itu penting. Oh, betul 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 sekali. Mungkin apa yang membuat, apa ada kayak nasihat dari pelatih, apa dari siapa itu yang membuat Mas Raffi ini bertahan sampai sekarang itu? Hmm, kalau itu sih saya juga bingung ya, soalnya selama saya latihan di marching band itu pasti selalu ada nasihat. Tapi eh, nasihat tersebut hanya membuat saya ingin eh, meraih juara, Oh, bukan hanya maksudnya bukan untuk saya bertahan atau gimana oh gitu. ya, Karena betul. kalau saya bertahan di marching band ini ya karena keinginan saya Hmm, sendiri. Seperti bukan itu. karena nasihat orang lain gitu. Ya, Nah, ini kan tadi Mas Raffi bilang di ini apa, menjabat, mempunyai jabatan lah di UKM, apa di unit Marching UPN kan. Itu jabatannya apa, Mas? Memegang jabatan apa? bukan bukan jabatan ya. Apa eh pengurus lah. Ya sebagai pengurus Ya, lah. sebagai Ya, pengurus pengurus. memegang apa? Ya, jadi eh, karena saya sudah bukan anggota baru lagi, jadi saya diangkat jadi pengurus dan dilantik kemarin yaitu sebagai teknis. Hmm. Teknis itu seperti pelatih internal. Jadi Oh, ada ya. pelatih internal dan eksternal. Kalau eksternal itu yang kita meng-hire dari Dari lu dari luar gitu. luar Oh. dan ya dan kita membayarnya dengan gaji. Hmm. Kalau internal itu teknis pengurus seperti Oh, itu. ya. Yang mana Eh nanti tugasnya yaitu membantu teknis pelatih eksternal. Seperti itu. berarti dengan kata lain, pelatih sementara lah. Ya, Eh sebelum ada pelatih hire. jadi, bagaimana cara Mas Raffi ini mengajarkan anak-anaknya itu
biar bisa cepat memahami materi dan materi yang diberikan? Apa ada tips and trick apa gimana? Baik. Jadi eh, yang namanya manusia itu Hmm, pasti berbeda-beda kan. Jadi betul. ada yang bisa menangkap materi dengan cepat, ada Hmm, yang sedikit lambat, bahkan ada ya. yang susah menangkap materi. Nah, kami tidak bisa memaksakan bahwa seseorang itu harus cepat menangkap materi Hmm. karena kebanyakan dari anggota baru marching band UPN ini mulai dari nol Oh dan iya. mereka belum memiliki basic di section manapun, belum memiliki basic apapun di marching band dan ya kuncinya sih harus sabar dengan ingat kita dulu waktu kita masih nol diajarkan pelatih kita seperti apa Oh dan ya. kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai pelatih mereka yang eh, tidak membuat mereka kesal, tidak membuat mereka lelah, tidak Hmm, ya. membuat mereka ya sedih lah kalau misal latihan dan kita harus selalu membawa vibes yang positif terhadap mereka. Oh, Gitu. jadi tidak ada seperti metode khusus gitu ya, Mas? Mungkin kalau metode khusus enggak sih, lebih sering ke kita kembalikan kepada diri yang anak-anak yang kita ajar sendiri. Jadi mereka harus kita kita hanya ngasih tahu kalau mereka harus sering latihan sendiri Hmm, karena ya. kalau hanya di latihan bersama kami itu menurut saya tidak cukup. Jadi Waktunya kurang ya. mereka harus ada latihan mandiri di Oh, kos atau di rumah mereka masing-masing seperti itu. oh, baik, baik, baik. Eh, apa peran dukungan dari lingkungan sekitar itu gimana, Mas? Kepada Mas Raffi mengikuti kegiatan marching ini? Oke, baik. Jadi eh, dukungan dari lingkungan sekitar yang paling berdampak buat saya yaitu tentunya keluarga saya. Dan alhamdulillahnya sejak saya mungkin SD ya, SD hingga sekarang orang tua saya selalu mendukung saya, selalu support apa yang saya suka, apalagi di marching band ini. Dan karena marching band juga keluarga saya menaruh kepercayaan, saya bisa hingga saya bisa menjuarai kejuaraan internasional, hingga saya bisa diundang ke istana, seperti itu sih. Oh, jadi berperan penting lah ini. Apa keluarga ya? Eh, Penting tanya, sekali. pertanyaan terakhir ini, Mas. Rencana rencana Mas Raffi ke depannya dalam karir, apakah mau lanjut menjadi pelatih, apa membuka usaha jual alat marching, apa gimana ini, Mas? Ada nggak tujuan ke sana? Baik, jadi eh, untuk sekarang Mhm. karena saya masih menjabat sebagai pengurus, tentunya saya ingin eh, berkontribusi dalam MBUPN ini Hmm. dengan membantu pelatih saya dan lain-lain dan menuntaskan kewajiban saya sebagai pengurus untuk tahun ini. Oh, Nah, kemudian untuk kedepannya eh, saya sih mungkin bisa sebagai pelatih karena eh, untuk tahun ini pun saya sudah ditanya untuk jadi pelatih takbiran atau dan lain-lain dan oh, di situ saya bisa mengambil pengalaman pengalaman tersebut oh. untuk kedepannya. Berarti sudah Jadi ada insya Allah tawar-tawaran ya? kalau ya kalau ada kesempatan mungkin bisa Hmm. dilatih. Baik, Mas, itu saja mungkin apa wawancara singkat kita. Saya akhiri saja ya, Mas. Baik, Terima kasih kepada Mas Raffi sudah ingin bergabung pada Zoom sama Mas meeting Bram. ini.
Baik, Ya, itulah wawancara singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah,